Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang singkat ini kabisat saya ingin menyampaikan tentang kemunafikan intelektual. Saya sudah menulis beberapa tulisan di Hikmah Republika Digital. Ada kemunafikan itu ada 4 macam. Yang pertama adalah kemunafikan individual, yang kedua adalah kemunafikan sosial, yang ketiga adalah kemunafikan intelektual, dan yang keempat adalah kemunafikan spiritual. Kesempatan yang singkat ini saya ingin menjelaskan tentang indikator kemunafikan intelektual. Kemunafikan intelektual itu artinya adalah kedustaan kita tentang ilmu yang kita dapatkan. Oleh karena itu, ini menjadi sangat penting disampaikan. Kenapa? Ketika orang-orang berilmu yang melakukan keburukan, kemungkaran, kerusakan, itu dampaknya jauh lebih besar dibanding dengan orang tidak berilmu. Kita melihat betapa banyak orang-orang berpendidikan tapi justru melakukan tindakan korupsi. Saya dulu beberapa kali ceramah di penjara Cipinang di sana, dan di sana banyak sekali orang-orang berilmu dan justru melakukan kesalahan-kesalahan atau kedustaan dalam menggunakan jabatannya. Oleh karena itulah agama mengajarkan kita supaya apa? Jujur dengan ilmu yang kita dapatkan. Di dalam Al-Quran itu ada satu surat namanya surah Al-Munafikun, dan tanda utama dari kemunafikan adalah kebohongan. Innal munafikina lakadzibun. Sesungguhnya orang munafik itu pembohong, pendusta. Oleh karena itulah saya sebutkan kemunafikan intelektual. Artinya apa? Ketika kaum intelektual tidak jujur terhadap ilmu yang didapatkannya, tidak jujur dalam proses mendapatkannya, tidak jujur dalam proses di mana dia memanfaatkannya, bahkan dengan ilmunya atau tidak berilmunya dia tapi mampu menerima penghargaan dari apa yang diberikan, didapatkannya itu. Nah, oleh karena itu dalam sebuah hadis dari Imam Ad-Darimi dijelaskan ada 5 indikator kemunafikan intelektual, dan hari ini di Hikmah Republika Digital tulisan ini dimuat. Kemunafikan intelektual apa tandanya? Yang pertama adalah orang berilmu tapi ragu akan rezeki dari Allah. Jadi siapa saja kita yang sudah Allah berikan karunia ilmu, sudah sekolah, sudah sarjana, magister, doktor, bahkan profesor, tapi masih ragu dia bahwa rezekinya tidak cukup atau dia tidak mendapatkan rezeki dari Allah, ini adalah kemunafikan. Karena tidak sepantasnya orang berilmu takut dia tidak dapat rezeki, karena Allah sudah jamin semua rezeki manusia. Wa ma min dabbatil ardi illa lillahi rizquha. Apapun yang melata di muka bumi itu sudah ada rezekinya. Bahkan burung yang patah sayapnya pun Allah akan datangkan rezekinya. Nah, bagaimana kalau orang berilmu saja masih ragu rezeki dari Allah? Itulah kemunafikan intelektual. Orang-orang tak berilmu, orang tua kita dulu tak sekolah, SR pun tak tamat, SMP tak tamat, tapi mereka tenang dengan ikhtiar yang dia lakukan, yakin Allah akan memberikan rezeki. Jadi tidak sepantasnya kalau orang berilmu, sarjana, magister, doktor masih ragu dia rezeki itu cukup dari Allah atau tidak. Yang kedua, tanda kemunafikan intelektual itu adalah orang berilmu yang menentang Allah dan ketentuannya. Belakangan ini makin sering kita melihat orang-orang berilmu, dan makin banyak orang-orang berilmu tapi ilmunya justru menggugat keberadaan Allah, justru melawan, menentang, menggoyahkan firman-firman Allah. Orang-orang Islam yang sekuler itu justru yang dibantah, dilawan itu adalah Allah. Mereka tidak percaya lagi ada azab kubur, mereka tidak percaya lagi nanti akan ada lagi siksaan di akhirat. Dia mengaku muslim dan orangnya terpelajar, tapi dia berani melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang berani mengatakan ketika kita melakukan penolakan LGBT di Indonesia,
Ada orang Islam yang mengaku berilmu dan mengaku Islam, dia bilang kalau memang ini akan Allah turunkan azab, silakan diturunkan saja azab. Dan itu dikatakan oleh orang berilmu, dan itulah kemunafikan. Kemunafikan intelektual itu adalah ketika dia berilmu bukan justru menambahkan keyakinannya kepada Allah, tapi justru menentang dan melawan Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum sekuler, liberal, inilah contohnya. Mereka berani menggugat Al-Qur'an, berani menafsirkan Al-Qur'an melenceng dari yang sebenarnya. Yang ketiga, tanda kemunafikan intelektual itu adalah orang berilmu yang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Ini godaan kepada kita semua yang Allah karuniakan ilmu, kepada para ustadz, para kiai, para alim ulama. Ini godaannya orang berilmu sekarang itu adalah dunia, jabatan, harta tahta. Ini godaannya memang. Para orang tua kita dulu, para ulama dulu, mereka mampu hidup zuhud. Kita sekarang berada di tengah-tengah kehidupan yang mewah. Rasanya kalau sudah berilmu, sudah punya pendidikan yang tinggi, terus kehidupan dunianya tidak maju, tidak tinggi, seakan-akan katanya tidak berhasil. Apalagi keluarga kita bilang, kau sudah doktor, sudah profesor, tapi kok nggak kaya-kaya, kok masih begini-begini saja hidupnya. Padahal ini adalah godaan bagi kita. Mestinya orang yang berilmu, dia mendapatkan dunia, tapi juga justru yang paling utama adalah mengutamakan akhirat, karena dengan ilmunya dia yakin dunia ini sementara, tapi yang abadi adalah akhirat. Yang keempat, tanda kemunafikan intelektual itu adalah orang berilmu yang berjalan menuju akhirat tapi hatinya tersangkut dunia. Ini luar biasa ya. Dan ini juga godaan buat saya, buat kepada kita semua yang diberikan Allah karunia ilmu. Sebenarnya kita pengen kehidupan akhirat yang lebih baik. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Tapi memang hati kita ini masih pengen kenikmatan-kenikmatan dunia ini, masih pengen kita aksesoris kehidupan dunia, masih pengen makan enak, tinggal enak, kendaraan yang bagus. Sebenarnya juga tidak salah, tapi hati kita terpaut dengan kehidupan dunia. Tidak salah kita menguasai dunia. Allah ajarkan kepada kita, kejar dunia, jangan lupa akhirat. Nah, sekarang kita kejar akhirat, dunia pun sebenarnya tak boleh kita lupakan, tinggalkan. Tapi jangan sampai hati kita tersangkut dengan dunia ini. Dunia kita harus berjaya, akhirat kita harus bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia akhirat kita bahagia dan berjaya. Tapi jangan sampai dunia ini menguasai hati kita, sehingga nanti pada di ujung kehidupan kita lalai terhadap kehidupan akhirat. Yang terakhir adalah orang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya. Inilah tanda kemunafikan intelektual yang paling sering kita rasakan dan kita lihat. Percumalah berilmu kalau tak beramal. Apa gunanya ilmu tapi tak ada amalnya? Apa gunanya ilmu kalau tidak memberikan kontribusi kepada masyarakat? Makanya doa kita kepada para pelajar, para mahasiswa, para dosen, kalau di kampus Universitas Ibnu Khaldun di mana saya mengajar, begitu memulai atau mengakhiri kuliah itu selalu berdoa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna ilman nafi'an. Ya Allah, ajarkan kami yang kami tidak tahu, dan kalau kami sudah tahu berikan manfaatnya, dan tambahkan ilmu kami ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Yang bermanfaat itu yang bagaimana? Yang bisa diamalkan dan bisa memberikan kontribusi bagi kehidupan. Orang Arab berkata, al ilmu bila amalin kasyajarin bila thamarin. Kalau ilmu tak diamalkan itu seperti pohon tak berbuah. Pengen kita buah, maka harus ada tanam pohon. Dan kalau sudah tanam pohon tak ada buahnya, rasanya gagal kita menanam pohon itu. Mudah-mudahan kita terhindar dari kemunafikan intelektual ini. Jangan sampai kita tunjukkan dalam kehidupan masyarakat, apalagi di tengah dunia pendidikan kita sekarang. Dia tidak pernah mengajar jadi profesor, hanya karena dia jadi menteri dapat profesor, padahal profesor itu adalah gelar akademis bagi dosen yang mengajar di kampus. Ini termasuk kemunafikan intelektual. Atau bahkan mendapatkan ijazah palsu, karena untuk mendapatkan kedudukan tertentu diberikan penghargaan padahal tidak pernah dilakukan. Melakukan penelitian namanya ada, tapi tidak pernah melakukan penelitian itu. Baca draftnya pun tidak, tapi ada namanya dalam penelitian jurnal ilmiahnya. Semua itu adalah tanda-tanda kemunafikan intelektual. Semoga Allah lindungi kita. Hadanallahu iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.